Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu About Router OS dan Router Board. Materi yang akan kita bahas yaitu ada Router OS dan Router Board, Router OS Features, Router Board Name, Router Board Type, Arsitektur Router Board. Router OS, based on OS, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Dapat diketahui bahwasanya mikrotik ada yang router board dan ada juga yang router OS. Untuk yang router board lebih mengarah ke perangkat fisik, adapun yang router OS mengarah ke software OS. Dapat diinstal di PC atau sebagai VM, standalone operating system berbasis Linux v3 35 kernel. Ini untuk gambar router OS-nya ya. Router board, build hardware board, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya, jadi segala fitur yang terdapat pada mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa bergabung dalam satu perangkat. Ini untuk gambar router board-nya ya. Router OS Features. Fitur-fitur ini bisa tertanam pada suatu perangkat RB ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus, misal pada wireless seperti CHP, wireless, dan lain sebagainya. Fitur router OS ada 6. Yang pertama ada support 802.11a/b/g/n/ac wireless network. Wireless network sudah tertanam pada mikrotik saat ini dan wirelessnya ada diperuntukkan untuk outdoor dan indoor. Dengan standarisasinya support A, B, G, N, AC. Untuk yang indoor contohnya ada cap wireless mikrotik, adapun yang outdoor contohnya ada point to point dan point to multipoint. Point to point contohnya ada SXT-SKI mikrotik, LHG-AC mikrotik, Dynadis mikrotik. Outdoor point to multipoint contohnya ada Matchbox dan Omnitic. Yang kedua ada routing atau RIP, OSPF, BGP, RIPNG, OSPF v3. Routing ada 2. Yang pertama ada static routing dan yang kedua ada dynamic. Dynamic contohnya ada SPF, BGF, RIP, RIPNG, dan OSPF v3. Yang tiga ada wall dan NAT atau fully customized Linux-based. Firewall itu sebagai proteksi supaya mikrotik kita aman, dan NAT ini biar klien yang memiliki IP private itu bisa mengakses IP publik. Untuk firewall dan NAT ini bisa mengatasi serangan, bisa mengeblok website ataupun mengatasi serangan internal seperti ROTOS, kemudian juga bisa tanamkan protection, bisa juga untuk ngeblok sosmed. Yang keempat ada point-to-point tunneling atau PPTP, PPPoP, SSTP, dan OpenVPN. Yang kelima ada user management atau DHCP atau proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Yang terakhir ada tools, bandwidth, test, torch, matchping, MRTG, dan lain-lain. Catatannya, mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain dengan adanya fitur-fitur dan juga dalam perangkat yang sama atau terpisah.
Router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, 3 simbol name. Yang kedua, word atau omnitic, groove, SXT, LHG, DNADISH, CAPI, WAPI, HEX. Yang terakhir, exceptional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernet-nya lebih besar dari 9 port. Contoh, RB 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Router board tipe. Kode lain yang ada pada router board. U-strip support port USB, A-strip memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H-strip more powerful CPU, Y-strip support port GB, S-strip support port SVP, 5-strip support frekuensi 5 GHz, 2-strip support frekuensi 2,4 GHz, 2-strip dual band 5 GHz dan 2,4 GHz, TC strip tower atau vertical case. Untuk melihat produk naming mikrotik lebih lengkap pada link berikut ini ya. Arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, ada di link ini ya. Dan ini untuk contoh arsitektur router board. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.